Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa. Baik. Surah Al-A'la Makkiyatun adalah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Jadi ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Jadi surah dalam Quran itu ada dikenal dengan Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Ada yang di Madinah, berarti disebut dengan Madaniyah. Nabi hidup dalam risalah dakwah itu selama berapa tahun? Nabi diangkat Rasul umur berapa? 40 tahun. Waktu menerima wahyu, yaitu di Jabal Nur di Gua Hira. Nabi terima wahyu itu surah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra dan seterusnya. Maka saat itulah beliau diangkat, dinobatkan menjadi Rasul untuk semua manusia. Kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Berarti Nabi usia 63 meninggal, diangkat jadi Rasul umur 40, berarti hidup di Mekah, di Madinah, berdakwah selama berapa tahun? 23. Di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Jadi Quran itu diturunkan nggak langsung, tapi tadrijian, berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau yang diturunkan langsung itu waktu Lailatul Qadar. Jadi turunnya Quran itu 2 tahap langsung, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu sekaligus. Itu ketika Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan dari Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihis salam. Itu yang mengajarkan beliau, yang menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril itu selama 23 tahun. Maka ketika diturunkan di kota Mekah, surah atau ayat, maka disebut dengan Makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah namanya Madaniyah, atau diturunkan sebelum hijrah, itu disebut dengan Makkiyah. Kalau diturunkan setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Al-A'la itu Makkiyah, adalah Makkiyah. Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih itu apa artinya sabbih? Sabbih isma rabbikal a'la. Suci. Itu fi'il amr, fi'il perintah. Sabbih, sucikan. Sucikan nama Tuhanmu Al-A'la, yang paling tinggi. Nazzih ismahu ta'ala anil ilhadi fi bita'wilat az-za'iqah. Sucikan nama Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Allah, Tuhan Allah sempurna, bahkan maha sempurna sifatnya, zatnya, af'alnya. Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Allah memiliki zat yang sempurna,
zatnya, sifatnya dan af'alnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Wa an itlaqihi ala ghairihi biwajhin yashuru bi tasaruqihi ma fihi. Enggak boleh juga Allah itu disekutukan. Enggak ada sekutu bagi Allah. Kalau ada sekutu berarti ada kelemahan. Maka Allah itu tidak bersekutu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Enggak ada seorang pun dan sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah melihat, tapi tidak seperti kita melihat. Jangan dikatakan Allah berjisim, tidak boleh itu. Allah mendengar, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, gitu. Dan pemaknanya itu sabbihis rabbikal a'la. Fala yajuzu tafsiru asma'i ta'ala bima la yasih subutuhu fi haqqi ta'ala. Enggak boleh memberikan penafsiran nama Allah itu yang tidak layak baginya. Seperti ayyufassiru al-a'la bil urufil makan. Allah maha tinggi, enggak boleh dikatakan Allah bertempat di langit yang paling tinggi. Enggak boleh. Enggak boleh. Allah paling tinggi, nggak boleh mengatakan Allah itu bertempat di tempat yang paling tinggi misalnya, nggak boleh. Ya? Tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam Quran Allah berfirman yadullah fawqa aydihim. Ada dalam Al-Quran itu yadullahi fawqa aydihim. Jangan diartikan yad itu apa yad? Yadun. Yadun itu apa yadun? Tangan. Dalam Quran itu ada yadullah fawqa aydihim. Yadun itu tangan, tapi jangan diartikan Allah punya tangan. Ya, salah kalau diartikan tangan Allah di atas tangan mereka, karena Allah itu tidak boleh dijisimkan. Jadi makna yadullah, tangan Allah di atas tangan manusia, tangan mereka artinya itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Yadullahi fawqa aydihim, itu maknanya. Ya, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Makanya sering-sering kita bertasbih itu pun dalam rangka mensucikan Allah. Dan ucapan yang paling disuka itu diantaranya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Itu kita di motor, di masjid, di musola kita baca itu kita berbuat amal salat, kita berzikir yang ringan diucapkan tapi dicintai oleh Allah dan berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah kalimatani khafifatani fil lisan habib saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua ucapan yang ringan. Susah enggak bilang subhanallah wa bihamdihi? Susah enggak? Enggak usah bayar lagi. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ada tambah lagi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahil azim. Itu dua ucapan yang dicintai oleh Allah, ringan diucapkan, berat timbangan disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah. Ada lagi
yang dicintai dan ringan tapi luar biasa timbangannya. Nah, ikuti saya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Masya Allah. Ini bisa dijadiin adkar wirid pagi dan sore. 3 kali atau lebih dari itu. Ini zikir luar biasa. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Hafal? Hafal. Baru tadi nggak hafal, apalagi ntar pulang. Jadi gimana nih ngapalinnya ini? Nah, ntar saya WA Parudi, saya WA Parudi share di grup. Karena kan zaman WhatsApp nih, ntar saya share, baca. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi nggak usah mencatat, udah ada sekarang, udah canggih. Dan minggu depan panjang umur kita tes, apa enggak? Insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Apa artinya subhanallah wa bihamdihi? Maksudnya Allah dan segala puji bagi Allah. Adada khalqi, sejumlah makhluknya. Adada khalqi wa ridha nafsi, wa ridha nafsi, seluas ridhonya. Wa zinata arsy, seberat arsy. Wa midada kalimati, dan seluas ucapannya. Ucapan Allah seluas ucapannya. Qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan, law kana al-bahru midada, seandainya air laut itu jadi tinta, air laut jadi tinta. Masya Allah, air laut jadi tinta. Untuk menulis kalimat-kalimat Allah itu kurang, walaupun ditambah lagi laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Allah lah yang maha suci, ya, dan Allah lah yang segala memiliki pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka setelah sholat kita baca itu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan itu termasuk ucapan yang paling Allah suka setelah kalam Allah, Al-Quranul Karim. Shadaqallahul adzim. Insyaallah kita ketemu minggu depan, panjang umur sehat. Dalam barakah Allah. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.